Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 13 Palembang Bapak Haji Ridwan Nawawi SAG MSI. Yang kami hormati jajaran Wakil Kepala SMA Negeri 13 Palembang. Yang kami hormati Dewan Guru dan Staf SMA Negeri 13 Palembang. Yang kami hormati Ketua Komite dan Pengurus Komite SMA Negeri 13 Palembang, serta Bapak Ibu orang tua atau wali siswa atau peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 13 Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Kita dapat berkumpul di masjid dan mengilmi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembukaan rapat pleno Komite tahun 2025. Serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sunnah acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 13 Palembang. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengurus komite masa khidmat 2022 sampai dengan 2025. Selanjutnya pemilihan pengurus baru masa khidmat 2025 sampai dengan 2028. Selanjutnya penyampaian program kerja pengurus komite masa khidmat 2025 sampai dengan 2028 dan terakhir penutup. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 13 Palembang. Untuk itu, sebelum kata sambutan, agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Marilah kita berdoa. Untuk itu kami minta sediaannya pada yang terhormat Ustadz Haji Arwadi SAG, disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang tidak memiliki kasih Tuhan sayang. Pada pagi hari ini, ya Allah, kami berkumpul di SMA Negeri 13 ini, ya Allah, dalam rangka laporan pertanggungjawaban Komite Masa Hikmat 2022 dan 2025 dan Hikmat 2025 dan 2028. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Karena perpisahan kami nanti, ya Allah, perpisahan yang penuh dengan rahmat-Mu. Allahumma jangan jam'ana hadza ya Allah, jam'an marhuma. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, jadikan acara yang kami gelar pada pagi hari ini awalnya kebaikan dengan kejayaan dan akhirnya suatu keberhasilan. Ya Allah, ya Hamdan Syakirin, begitu banyak nikmat rahmat-Mu yang diberikan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, bersabar dan beribadah kepadamu. Ya wasi'al maghfirah, ampunilah segala dosa kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, orang yang berjasa, ya Allah, terhadap kami. Walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tadabbil bil khairi ajma'in. Jadikan anak-anak dan keluarga kami menjadi orang-orang yang muttaqin. Ya Allah, kuatkan tumbuhkan ikatan persatuan silaturahim ya Allah di antara kami. Akhirnya ya Allah, takutkan hati di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 13 Palembang. Untuk itu yang terhormat, Bapak Haji Ridwan Nawawi SAG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, usolli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus ketua dan pengurus komite SMA Negeri 13 Palembang serta Bapak Ibu orang tua wali kelas 10, 11 dan 12 SMA Negeri 13 Palembang. Yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 13 Palembang yang hadir dalam kesempatan ini. Hanya sebagian yang ada di sini karena sebagian besar Bapak Ibu guru-guru kami ini lagi mengadakan lomba memeriahkan acara 17 Agustus di SMA Negeri 13. Bapak Ibu yang ada di sini mungkin kita selesai lombanya di RT-nya masing-masing. Pertama dan utama dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur panjang, kesehatan dan privasi sehingga di samping kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepadanya melalui amal ibadah yang kita lakukan. Memecahkan masalah pendidikan, terutama untuk pendidikan anak-anak kita, ini semua akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang berpahala di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadir memenuhi undangan kami dalam rangka membicarakan tentang mutu kualitas pendidikan di SMA Negeri 13 Palembang melalui program kerja yang selama ini alhamdulillah sudah terjalin baik dan bekerja sama dengan komite SMA Negeri 13 Palembang yang nanti akan dilaporkan oleh pengurus kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah akan kita laksanakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang kedua permohonan maaf kami atas undangan penyambutan dan penempatan Bapak Ibu. Yang kami undang ini seluruhnya ada 1.359. Siswa kita ini jumlahnya 1.359. Semuanya kami undang. Ada yang tidak bisa hadir secara langsung, tapi memberikan surat pernyataan bahwa mereka yang tidak hadir ini adalah setuju dengan apa yang menjadi keputusan kita bersama pada hari ini. Ada yang di luar kami tempatkan, ada yang dalam masjid, dan setiap kali pertemuan kami selalu menggunakan ini. Karena Bapak Ibu kami belum punya aula, belum punya tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan yang bisa menampung orang yang banyak. Mudah-mudahan ke depan akan bisa kita wujudkan dengan pembangunan aula
dengan keluhan, kekurangan masalah yang dihadapi oleh SMA 13 Palembang, di mana di dalamnya adalah Bapak Ibu menitipkan putra putri Bapak Ibu dalam kelanjutan pendidikan setelah menamatkan dari SMP dengan berbagai jalur yang Bapak Ibu tempuh. Alhamdulillah putra putri Bapak Ibu berada di sini dan semuanya Bapak Ibu mengamanahkan itu kepada kami di SMA Negeri 13 Palembang. Antaranya Bapak Ibu bahwa sekolah kita ini adalah anak-anak kita ini anak-anak yang dijamin oleh pemerintah di dalam pendidikannya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang itu semua. Berikut dengan pembiayaannya. Ya, berikut dengan pembiayaan. Dan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah disampaikan kepada putra putri Bapak Ibu melalui sekolah. Di antaranya adalah yang disebut dengan program. Ada bantuan operasional sekolah, ada bus pusat, kemudian ada yang dibantukan oleh pemerintah daerah disebut dengan BUSDA. Sekarang ini kalau dulu PSB, sekarang PSB. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kedua sumber dana itu diberikan kepada sekolah dengan aturan pemakaian. Ini dana kalau dulu Bapak Ibu secara bertahap berkembang, karena saya ini belum lama jadi kepala sekolah baru 15 tahun di SMA ini. Saya di perairan 4 tahun setengah SMA 1 Muara Padang. Kemudian pindah ke kabupaten di SMA 1 Pangkalan Palembang Banyuasin 3. Saya di situ hampir 6 tahun. Dan di sini di SMA 13 hampir masuk 5 tahun. Kurang sebulan, itu bulan September. Pas 5 tahun. Dalam perkembangan 15 tahun itu Bapak Ibu, pengelolaan dana ini terus berkembang, bertahap, dinamis. Dari mulai kami diberikan kebebasan untuk menggunakan, kemudian silakan dilaporkan. Kemudian diperiksa apa yang dilaporkan itu benar atau tidak. Nah sekarang Bapak Ibu dibatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, di antaranya adalah kegiatan keluar peserta didik kita tidak bisa dibiayai oleh pos. Kemudian lagi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru yang diberikan tugas tambahan tidak ada lagi Bapak Ibu diberikan untuk kompensasinya dari jabatan yang disandang itu, wakil, wali kelas dan lain sebagainya. Ya, itu tidak ada Bapak Ibu, tidak boleh-bolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah sekarang ini perkembangannya dari PSB, kepala sekolah itu ada. Kami keluh dulu dengan Bapak Ibu ya, curhat dulu. Ya, nah dari PSB itu ada Bapak Ibu. Jadi untuk penanggung jawab, kepala sekolah boleh dapat operasional itu, dapat honor dari PSB itu Bapak Ibu. Tapi tidak boleh kegiatan itu lebih dari 5 kegiatan setahun. Dan setiap kegiatan honor untuk penanggung jawab tidak boleh lebih dari 450. Maka Bapak Ibu setahun itu kami dapat 2 juta dari itu dengan mengurus anak 1.400. Tambahan penghasilan dari jabatan yang lainnya saya kira tidak ada yang sanggup. Tidak mungkin lah seorang guru enak ngajar saja umum aja daripada kemudian sampai menjadi wakil. Ini keluar Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu karena itu tidak boleh dengan pendanaan yang ada, maka kami mohon dilibatkanlah ada komite. Kegiatan kesiswaan yang melibatkan siswa keluar tidak boleh. Konsumsi rapat di sekolah tidak boleh. Ya, maka sampai saat ini Bapak Ibu sekarang ini kami kalau biasanya dulu ada minum itu ada berwarna, ada keruh sedikit dan keruh pekat, ada teh, ada kopi. Sekarang tidak pernah lagi ada teh dan kopi. Ya. Kenapa demikian? Dari PSB boleh beli gula, dari PSB itu boleh beli teh, beli kopi, tapi harus pakai invoice. Tidak mungkin beli gula sekilo, kemudian pakai invoice. Dan Bapak Ibu untuk PSB sampai saat ini masih tersendat. Jadi sudah 6 bulan berjalan, sudah 8 tahun. Bulan berapa? Agustus bulan berapa? Bulan ke-8, berarti sudah 8 bulan, baru 3 bulan. Saya PSB ini, karena tidak semua bisa digunakan, semua aturan yang tidak bisa kami lakukan, masih tersaldo Bapak Ibu ya. Walaupun cuma 3
bulan masih tersalur karena tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Dengan aturan yang ada dalam pemakaiannya, dan itu semua kami tidak bisa melakukannya, takut melanggar aturan itu. Maka Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah ini Bapak Ibu sudah berdiri 40 tahun lebih. Ya, tahun 80 berarti tahun 45 tahun Bapak Ibu sekolah ini. Dan sekolah ini Bapak Ibu alhamdulillah belum mendapatkan bantuan rehab. Kenapa demikian? Karena status tanah kita ini SMA 13 ini belum statusnya bukan wakaf ya. Tapi statusnya adalah hak guna pakai. Tanah ini adalah punya Audi. Kita berada di bangun di tanah Audi. Maka status tanahnya adalah hak guna pakai. Karena hak guna pakai Bapak Ibu, maka agak sulit bagi kita semua untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Maka kebocoran di sana sini, kerusakan di sana sini, alhamdulillah selama ini sudah teratasi, sehingga tidak mengurangi kenyamanan proses kegiatan belajar mengajar putra putri Bapak Ibu di sini. Karena alhamdulillah dibantu dengan komite. Yang sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah 5 tahun di sini, itu belum komite itu ada kepengurusannya, tapi tidak ada gerakannya, karena ada masalah di sekolah ini. Ya, awalnya. Lalu kami kemudian karena kebutuhan, maka kami bentuklah kepengurusan komite. Maka komite yang sekarang ini berjalan 3 tahun Bapak Ibu. Karena habis sekarang, maka kita lakukan pemilihan melalui pleno. Sekalian, maka dengan demikian, dalam kesempatan ini, yang pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan orang tua murid melalui komite yang selama ini dilaksanakan. Yang pertama Bapak Ibu kami lakukan adalah menambah ruang belajar. Ada 3 ruang belajar di atas itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh keliling. Itu dibangun oleh komite yang baru dalam 3 tahun ini. Kemudian yang bawahnya adalah komite yang sebelumnya. Diteruskan 3 lokal itu dan alhamdulillah kita bisa menampung banyak peserta didik dari lingkungan ini. Yang sebelumnya karena keterbatasan sangat sedikit. Sementara minat dan lulusan dari SMP itu di sini banyak Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan, yang tahun ini aja yang daftar SMA 13 ini jumlahnya 1180. Yang diterima adalah 432. Karena tidak boleh lebih dari 12 rombel dan per rombel tidak boleh lebih daripada 36. Jadi hanya 432 sementara yang daftar 1180. Sebelumnya adalah 1000 lebih banyak lagi daripada tahun ini. Ya, lebih banyak yang daftar daripada tahun ini. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini adalah kekurangan 2 kelas. Maka alhamdulillah kami dapat solusi, dapat diatasi dengan pengurus komite. Kemudian penataan lingkungan Bapak Ibu. Kalau dulu di sana sini bukan main, tempat sampah, kemudian banyak belukar. Sekarang belukar sudah dimanfaatkan untuk tempat parkir motor putra putri Bapak Ibu. Sampai saat ini masih gratis parkir. Sudah tahu ke depan. Bayar beda parkir itu. Kira-kira harus bayar Bapak Ibu. Kalau bayar saya akan jadi petugas parkir. Jadilah 1 motor 2.000. Kalau yang bawa motor 1.000, sehari berapa nih? 1.000 kali 2.000. Lumayan juga ya. Jadi saya akan mengangkat kepala sekolah sebagai juru parkir. Ya. Tapi kita tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya adalah karena itu yang dipakai adalah uang dari Bapak Ibu. Kecuali kalau uang itu uang pribadi saya, ya pasti akan saya bangun, kemudian saya pasang retribusi parkir, gitu ya, maka akan bayar. Jadi alhamdulillah penataan sekolah ini sudah luar biasa dan nanti akan disampaikan dalam laporannya, Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua melalui komite. Dipakai untuk belajar maka akan menjadi amal yang terus mengalir. Kecuali merubah fungsi menjadi KP, ya, menjadi soleh, anak yang soleh, ya kami pilih di sini dan melahirkan walaupun yang soleh itu bukan termasuk anak kita, menjadi kepada kita semua menjadi amal kebaikan yang akan kita rasakan nanti pada saat kita membutuhkan.
Kemudian selanjutnya permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan komite. Kalau selama ini dalam kerjasama mungkin ada hal yang tidak memuaskan, ada hal yang tidak bisa kami layani. Kemudian ada hal di mana dalam penggunaan ada yang menyalahi dari keperluan yang dan kesepakatan yang sudah disepakati karena adalah kebutuhan yang mendadak, maka itu dialihkan. Maka dengan demikian kami mohon untuk diikhlaskan karena saya yakin kalau kelas 10 ini kan belum beda. 11, 12 orang tuanya ada di sini, ada lagi orang tua yang kebetulan hari ini setelah 11, 12 memasukkan anaknya yang berikutnya masuk di kelas 10. Jadi mohon maaf, saya dan mohon keikhlasan kalau ada yang termakan dengan kami semua. Jangan sampai nanti akan menjadi beban Bapak Ibu. Karena kata Ustaz Arwani, kalau kita bersalah dengan Allah mudah untuk beristighfar. Tapi kalau kita salah dengan sesama Bapak Ibu, agak sulit untuk bisa mendapatkan kata maaf kalau kita tidak saling memaafkan. Maka untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau selama ini banyak hal. Yang kemudian selanjutnya saya juga mohon maaf kalau selanjutnya ke depannya saya masih menyusahkan Bapak Ibu mohon bantuan. Ya, Bapak Ibu jangan segan-segan. Kalau memang uang yang Bapak Ibu berikan dengan kami itu kami salah gunakan untuk kepentingan pribadi, saya siap untuk Bapak Ibu kerek. Bawa ke jalur hukum, biar selesai di dunia. Karena tidak mau saya uang itu kemudian menjadi persoalan saya di akhirat. Maka kalau itu menjadi kemudian digunakan oleh kepentingan saya pribadi, silakan Bapak Ibu persoalkan kerek. Saya siap menanggung itu semua. Ya, tapi selama ini Bapak Ibu, uang komite itu berada di dalam pengelolaan pengurus komite, tapi programnya memang dari sekolah, kemudian kami bekerja sama dan saya ikut mengawasi. Karena kalau diperiksa Bapak Ibu, yang pertama kali diperiksa adalah bukan ketua komitenya dulu, tapi adalah kepala sekolahnya dulu. Maka saya tidak mau hal-hal yang tadinya menjadi kesalahan daripada prosedur misalnya administrasi menjadi kesalahan pribadi. Maka kami bersama-sama selama ini dan saya menjadi saksi apa yang diamanatkan oleh Bapak Ibu kepada pengurus komite ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Maka ke depan saya masih mohon Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada program sekolah yang selama ini kami gulirkan Bapak Ibu ya, dan kami mohon untuk dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu yang kira-kira berminat untuk itu semua. Yang pertama Bapak Ibu, kami di sini bukan hanya proses pembelajaran yang dilakukan, tapi di sini ada proses pendidikan yang kami kerjakan. Bapak Ibu, kalau ada sekolah-sekolah yang memanjakan putra-putri Bapak Ibu di luar sana, misalnya kelas sudah dibersihkan oleh yang lain, kemudian makan sarapan sudah disiapkan, ya sudah semuanya, mereka tinggal datang belajar, sudah belajar pulang. Kalau di sini tidak Bapak Ibu, ada proses pendidikan. Yang pertama adalah penegakan kedisiplinan. Anak-anak biar disiplin. Tiap pagi kalau terlambat datang, maka kami berikan sanksi Bapak Ibu. Ada yang disuruh nyapu, ada yang disuruh apalah oleh guru-guru piket itu Bapak Ibu. Nah ini semuanya adalah untuk pendidikan. Sampai masuk ke dalam kelas, mereka tidak boleh belajar sebelum kelasnya siap untuk digunakan belajar. Maka lagi Jumatan di sekolah ini, bersiul-siul, tepuk tangan, padahal di sekolah. Gitu kan? Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau sekarang itu sudah tertib Bapak Ibu. Karena pernah saya lapor ke depan, saya tahu betul. Aku di guru agama. Kataku, datang sini bapak kamu. Suruh ke sini. Kalau kamu tidak setuju. Sudah berapa kali? Maka sekarang sudah tertib Bapak Ibu. Jumatan kemarin itu pada pagi, alhamdulillah Bapak Ibu sudah berapa kali Jumatan tertib anak-anak. Padahal kemarin Jumatan itu kalau 10, 11, 12. Biasanya kami cuma 12 Bapak Ibu. 10, 11, 12 pulang, Jumatan di luar, karena tidak muat di sini. Nah kemarin kami semua Jumatan dan alhamdulillah tertib Bapak Ibu. Jadi untuk itu mohon maaf Bapak Ibu. Ini pendidikan yang diberikan kepada mereka. Bahkan kami ini ada pendidikan sosial. Bagi orang Islam Bapak Ibu di sini ada kurban. Nah untuk kurban
punya tempat di rumahnya masing-masing ingin berkurban, silakan kurban di sekolah, tabung tiap bulan. Kalau misalnya tidak mampu untuk satu bagian, maka di sini ada sedekah kurban. Satu kelas bisa satu sapi. Beramai-ramai setiap bulan menyisihkan dari uang jajannya. Saya mencontoh ada sekolah, ada program stadir turnya adalah umroh. Pernah Bapak Ibu dengar di YouTube ini ya? Umroh dia nabung setiap bulan. Kemudian di akhir perjalanan karirnya, pembelajarannya, mereka umroh bersama. Luar biasa. Nah di sini baru sampai kepada sedekah kurban. Maka Bapak Ibu kami mohon dukungan. Kalau nanti ada sosialisasi disampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin menyisihkan harta yang kita punya. Karena kalau disimpan harta yang cuma jadi hiasan, menjadi tabungan, misalnya cuma lihat angka setiap pagi, setiap sore, setiap siang, apalagi sekarang, kalau tidak ada pergerakan 3 bulan, maka akan diblokir. Ya, ya. Istri kita kalau lama-lama ditinggalkan itu akan diinstal oleh negara. Misalnya makanya jangan merantau, gak usah lama-lama. Ada yang merantau lama, ini kita 3 bulan nggak ada apa-apa disita negara. Ya Allah. Kita kadang-kadang beli kalau misalnya dalam tabungan kan seperti itu. Yang dimakan tidak sebanyak, Bapak Ibu. Sebanyak apa kita makan? Paling sepiring, 2 piring, 3 piring paling banyak. Ya kan? Maka ada yang kita tabungkan untuk akhirat. Ya. Nah, Bapak Ibu, termasuk iuran yang Bapak Ibu sisihkan ke sekolah ini, niatkan adalah sebagai pembebas tanggung jawab dan kewajiban pendidikan Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kewajiban yang paling pokok terhadap pendidikan anak itu bukan negara, tapi orang tua. Ya, tapi orang tua. Ya, makanya Bapak Ibu di dalam perjalanan komite, biasanya 13 ini luar biasa. Ada orang tua yang kami suruh untuk bebas, tidak usah bayar, karena tahu dia adalah cuma menjadi seorang janda, suami sudah meninggal, pekerjaannya baru cuci, ya, gajinya cuma seberapa, kata saya udah tidak usah bayar. Apa kata dia? Aku udah galak, aku akan semampuan aku untuk bayar. Itu lagi. Hanya kata berapa itu bisa bayar? Aku 50, tidak usah, kata 20.000 guys sebulan, tidak Pak. Tapi kalau ada masalah baru aku ngomong lagi dengan sekolah. Tanyalah sama kawan-kawan. Bapak Ibu, mereka menyatakan itu di depan wali kelasnya, di depan guru-gurunya, di depan saya. Kenapa? Karena ini adalah pendidikan anak itu sekali lagi bukan tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab kita semua. Makanya kalau Bapak Ibu ikhlas memberikan itu sekali lagi, sepanjang itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, mudah-mudahan akan menjadi satu wasilah bahwa kita tidak lagi dituntut di akhirat dengan pendidikan anak-anak kita. Jadi diikhlaskan, billahi ta'ala membantu. Jangan orang tua, kalau misalnya tidak mampu Bapak Ibu, adungannya di sekolah. Kita ini adalah sudah satu rumah, sudah satu sudah bersaudara. Jangan Bapak Ibu ngomongnya keluar, orang lain tidak akan memberikan solusi. Pasti akan membuat bahkan tambah emosi. Yang seharusnya kalau sekolah insya Allah solusi. Ya, tidak ada sampai anak putus sekolah gara-gara tidak bisa bayar COVID itu. Saya jamin. Kerja kami yang bisa kami sampaikan ke depan, saya mengajak kepada kita semua, yuk kita bersama-sama Bapak Ibu untuk membimbing mengarahkan anak-anak kita ini menuju cita-citanya yang dia diharapkan. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin begini Bapak Ibu ya, dalam daya serap ke PTN, ke perguruan tinggi negeri itu, mutu lulusan kita Bapak Ibu, selama ini paling-paling kita hanya mencapai 60%. 60% lulus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kebanyakan mereka itu ada yang mau melanjutkan ke luar Sumatera, ya, tapi dilarang oleh orang tuanya. Jadi anaknya itu ingin kuliah di Jawa, ingin kuliah di mana gitu. Tapi orang tuanya tidak bisa. Akhirnya harus di Sumatera itu. Nah, belum nanti ada pendataan Bapak Ibu ya, yang akan masuk eligible terutama dan yang akan meneruskan kuliah, tolong Bapak Ibu komunikasikan dengan anaknya, berikan kepercayaan kepada mereka. Jangan semuanya diunsuri. Unsuri itu kalau semuanya dari kita, SMA lain mana? Sekolah lain tidak mungkin. Sementara kita bersaing dengan mereka, maka saya
ingin Bapak Ibu di akhir itu tolong betul-betul komunikasi dengan mereka. Kemana mereka akan melanjutkan, nanti Bapak Ibu komunikasikan dengan wali kelasnya akan dikomunikasikan dengan dekannya. Mereka akan dilihat, telusuri Bapak Ibu, di mana sesungguhnya bakat dan minat mereka itu. Kalau dalam jurusan A, maka itu cocoknya di mana? Bisanya di mana? Apa di UNSI, apa di mana? Maka berikan kebebasan kepada mereka semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Walaupun banyak hal yang ingin saya sampaikan sesungguhnya dengan Bapak Ibu semua, tapi karena kita adalah masih ada agenda ke depan, dan kalau bisa Bapak Ibu, sebelum waktu zuhur kegiatan kita ini selesai. Kenapa? Karena masjid ini dipakai untuk sholat berjamaah anak-anak kita dan kita semua. Ya, kalau bisa, misalnya kalau bisa diatur sebelum zuhur jam 11 itu selesai Bapak Ibu ya, biar mereka bisa sholat berjamaah di sini karena tidak ada yang lain. Misalnya kan kita pindah ke lapangan atau mereka sholat di lapangan, kan tidak mungkin. Dan dari sini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sesuai dengan jadwal. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan. Dan saya mohon Bapak Ibu yang saya sampaikan ini adalah cuma kita satu keluarga dua beradik. Kalau tadi ada yang berlebihan saya sampaikan, tidak usah dikeluarkan, tidak usah dibahas di luar, cukup di sini. Ajak lagi ngomong dengan saya. Bagi Bapak Ibu ngomong dengan tukang beca. Oh, aku tadi les 13, diomongkan masalah ini. Kata Bapak Ibu, penting aku. Tapi dia, tak mungkin berikan soal itu. Tapi kalau Bapak Ibu ada susah, cepat Bapak Ibu, hubungi saya. Masuk atau di mana saja Pak, terus terang, aku ini begini. Bisa catat, aku ini janda Pak, lama tidak punya suami. Jadi tolong carikan suami. Kalau tidak dapat, balik kanan. Bukan begitu ya, tidak ada kaitannya dengan anak-anak kita kan? Nah, misalnya saya jadi punya teman ini, tolong pada bantuan. Siap, saya akan membantu Bapak Ibu. Karena saya adalah lahir, berkembang besar dari keluarga miskin, dan saya bisa di sini hari ini berbicara di depan Bapak Ibu karena pendidikan. Maka saya pun tidak mau anak-anak Bapak Ibu terhenti karena kondisi orang tuanya. Mereka tetap harus maju. Jangan sampai Bapak Ibu matikan hasrat minatnya untuk meraih masa depan. Sekali lagi, kondisi ekonomi kita, finansial kita, jangan menjadi penghalang. Semuanya bisa diselesaikan. Maka bicarakan Bapak Ibu dengan pihak sekolah. Insya Allah semuanya maka ada solusi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 13 Palembang, Bapak Haji Ridwan Nawawi SHG MSI atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pembukaan rapat pleno komite dan kita beralih ke acara selanjutnya, yakni rapat pleno kedua dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari ketua komite. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus komite. Yang keempat tanggapan atas laporan pertanggungjawaban. Yang kelima pernyataan demisioner pengurus lama oleh kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara rapat pleno kedua ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari ketua komite, untuk itu yang terhormat Bapak Zainal Arifin, disilakan. Mohon maaf, kami persilakan kepada Ustadz Haji Arwandi SHG, disilakan.